Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua, rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada kesempatan hari ini itu saya pertama-tama akan menyampaikan mengenai komunitas belajar SD. Jadi sebelumnya kan kalian itu kita punya komunitas belajar itu hanya bahasa Inggris ya. Artinya Serduli kemarin mengajarkan bahasa Inggris khusus untuk guru-guru yang belum memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris, terutama guru mahal. Nah sekarang itu kita sudah bentuk namanya komunitas pembelajaran inspiratif itu Glen Cafe Community. Visinya adalah menjadi komunitas yang inspiratif. Jadi teman-teman diharapkan untuk guru-guru SD itu menjadi guru-guru yang inspiratif. Dalam artian teman-teman semua itu bisa memberikan inspirasi buat orang lain, ya, baik dalam segi pembelajaran, dalam cara bagaimana teman-teman menghandle siswa itu menginspirasi dan produktif. Nah, jadi teman-teman diharapkan dalam komunitas ini teman-teman selain menjadi inspiratif juga teman-teman produktif, bisa nanti menghasilkan sesuatu, baik itu media pembelajaran ataupun nanti metode pembelajaran yang bisa diadaptasi oleh rekan-rekan guru di sini maupun nanti rekan-rekan guru di luar dari Paramount. Ya, alhamdulillah sudah ada dua orang gitu ya teman kita di Popel ini yang sudah menginspirasi, kemudian juga sudah aktif di luar ya, Nur dan Serali. Oke. Nah, kalau Serali kan sudah sering dipanggil atau diminta untuk menjadi narasumber, kemudian sekarang semenjak Nur mengikuti kegiatan Muatan Lokal Bahasa Palembang, alhamdulillah beliau juga menjadi narasumber di sekolah di daerah Kertapati. Nah, saya berharap bukan cuma Ser Ali dan Ser Nur, tapi teman-teman yang lain, ya, teman-teman yang lain, baik guru yang baru maupun guru yang sudah senior, saya harap bisa menjadi inspirasi buat orang lain, ya. Nah, lalu kita punya misi yaitu sebagai wadah bagi para pendidik untuk berinteraksi, kemudian menyediakan sumber belajar. Jadi teman-teman itu juga menjadi orang yang punya banyak sumber belajar, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah dapat sertifikasi atau yang sudah menjalani PPG dan nantinya mendapatkan sertifikasi, itu paling tidak 10% dari hasil sertifikasi kalian itu gunakan untuk membeli buku. Kalau saya dari dulu seperti itu, teman-teman. Jadi saya usahakan untuk beli buku apapun itu yang memang kita tuh diminta untuk berliterasi, ya. Iya, beli buku itu jangan cuma beli buku kayak Serali bilang nggak dibaca, tapi beli buku dibaca, ya. Lalu membangun jejaring. Jadi teman-teman di sini harus punya jejaring ya. Jadi jangan cuma di dalam Paramount aja, tapi di luar Paramount carilah rekan-rekan yang bisa diajak kolaborasi. Lalu mempublikasikan karya. Kalau teman-teman punya karya kayak Serali kan kemarin di P5, saya lihat di kelas 4 itu P5-nya udah bagus, bikin alat ya, eskavator. Nah itu bisa untuk kita upload di media sosial. Serali saya udah mulai upload gitu ya. Sayangnya memang Instagram kita itu harus kita aktifkan lagi, dalam artian kita harus mulai banyak lagi untuk memasukkan info-info terbaru gitu ya. Lalu yang terakhir adalah tempat berbagi. Jadi teman-teman di sini di Koper ini nggak cuma berbagi tentang materi yang didapat ketika teman-teman seminar ataupun teman-teman
menjadi narasumber di tempat lain, bukan cuma itu. Tapi ketika teman-teman punya permasalahan di dalam kelasnya, teman-teman butuh untuk mendapatkan masukan, silakan ya. Nah, jadi untuk hari ini nanti Sernur akan memberikan materi, silakan teman-teman ikuti. Lalu kalau memang nanti kita lihat ya teman-teman, kalau memang kita masih punya waktu, maka nanti saya akan minta nama-nama yang saya sebutkan itu untuk mengisi Sulingjar, survei lingkungan belajar untuk yang SD ya, karena Sulingjar itu sudah dimulai dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 22 Oktober. Yang SMP alhamdulillah udah 100% semua mengisi, karena SMP juga sudah gladi bersih, kemudian sudah AMBK. Untuk yang SD, meskipun belum AMBK, tapi tidak akan mempengaruhi untuk Sulingjar. Sulingjar guru-guru tetap akan mengisi. Jadi yang akan mengisi Sulingjar itu Miss Meli, saya, kemudian nanti Miss Iles, Miss Emma, Mr. Nur, Miss Sudila, Sir Andri, Miss Eci, kemudian Miss Rini, Sir Ali Maksum, Sir Rido, Miss Febri, kemudian Mr. Denny, Sir Dodi, Sir Sapril, Sir Halim, Sir Tarigan. Lalu Miss Nelly, ya. Nah, jadi orang-orang inilah yang akan nanti mengisi survei lingkungan belajar. Oke. Ini absensinya sudah diisi semua teman-teman? Sudah diisi, silakan diisi. Oke, dari saya cukup itu. Saya berikan kesempatan untuk Sernur untuk mulai memberikan materinya. Terima kasih. Ansar. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini awal mula at the beginning of the semester, saya kaget ketika didaulat, dan saya nggak ngerti sama sekali, dan saya merasa masih belum pantas dibandingkan teman-teman terutama yang asli Palembang. Jika didaulat, dikasih amanah bahasa Palembang, saya jauh sesepuh seharusnya yang Sweet Sedoni, yang asli Palembang, asli keren 100%. Jadi kemudian saya tidak mengerti seperti apa sih. Saya cuma mendengar 1-2 kata dari SMA, jago, apa itu jago, pangken, pawon, segala macam gitu. Jadi setelah saya mencoba untuk meliterasikan beberapa artikel, beberapa kosakata, vocabulary bahasa Palembang, ternyata setelah baca pagi, siang, sore, malam, pokoknya sehari setelah saya ditunjuk untuk menjadi guru literasi bahasa Palembang, saya langsung lahap itu semua materi. Jadi setelah saya baca berkali-kali, oh ternyata bahasa Palembang itu tidak jauh beda. Bahasa Palembang maksudnya bebaso ya. Jadi di sini kalau kita mau berbicara soal bahasa Palembang ada 2 level. Pertama, bahasa Palembang sabi-sabi. Ya, kalau orang Palembang asli tidak boleh ngomong R-nya kelihatan. R salah. Itu bukan orang Palembang asli. R-nya harus disimpan. Kalau bahasa Palembang bedegot. Ya, jadi orang sebutnya itu bedegot. Jadi R-nya harus disimpan, tidak boleh menderot, salah. Itu bukan orang Palembang. Dan saya masih sebenarnya masih belum punya banyak kepercayaan diri untuk menjadi guru literasi bahasa Palembang. Masih belum penuh, masih perlu banyak belajar, terutama untuk pengucapan beberapa kata yang menggunakan bahasa Palembang sabi-sabi.
Tapi kalau yang bahasa Bebaso, kita sebutnya Bebaso. Bebaso itu lebih ke bahasa halus. Jadi bahasa Palembang halus. Jadi langsung sebutnya Bebaso. Nah, Bebaso itu kalau saya sempat baca itu kalau orang Belanda sebutnya Palembang Javans. Palembang Javan artinya campuran antara Palembang dengan bahasa Jawa. Jadi karena memang bahasa Palembang ini tidak terlepas dari sejarah keterkaitan dengan Jawa, baik itu kerajaan, keturunan, termasuk nama Raden Fatah itu juga Raden Fatah itu ada kaitannya juga. Nah, jadi untuk bahasa Palembang halus itu sebenarnya kalau kita mulai dari sejarah itu hubungannya dengan bahasa Palembang, bahasa Jabo. Jadi kalau orang dulu sebutnya bahasa Jabo sama bahasa Dalem. Bahasa Dalem artinya bahasa Dalem kerajaan kesultanan. Kalau bahasa Jabo yaitu yang disebut sebagai bahasa Palembang Sari-Sari. Iya. Nah, ini yang kita dapatkan, yang saya dapatkan itu dari penulisnya langsung. Jadi di Palembang ini untuk penutur asli bahasa Palembangnya itu tidak banyak. Artinya sudah sedikit demi sedikit seiring dalam sejarahnya, istilahnya berakhirnya Kesultanan Palembang Darussalam itu berkurang karena banyak menggunakan penutur bahasa asli. Jadi sedikit demi sedikit itu berkurang. Nah, disinilah ada beberapa pencetus ide, termasuk Ibu Zudia. Jadi Ibu Zudia ini adalah dia itu dekan Fakultas Suludin UIN Raden Fatah. Sempat saya tanyakan sama Mr. Ali Mubarak, ya ternyata memang benar. Jadi muatan lokal bahasa Palembang itu masih sangat-sangat ya kita sebutnya ya mungkin mengkhawatirkan kalau untuk dalam proses melestarikannya. Nah, di sini agendanya pertama beberapa pembahasannya sedikit banyak tentang sejarah dan perkembangan bahasa Palembang, kemudian urgensi atau mendesak atau pentingnya bahasa daerah Palembang. Kenapa sih perlu? Kemudian untuk ini kaitannya dengan nantinya kalau untuk ke depan itu kaitannya dengan CP, TP, ATP, yaitu pembelajaran berbahasa di level pendidikan untuk SD dan SMP. Nah, jadi bahasa Palembang itu salah satu bagian atau salah satu bahasa daerah yang merupakan representasi atau perwujudan kekayaan bangsa, yang mana ini adalah turun-temurun atau warisan, di mana itu menjadi salah satu identitas atau jadi ciri khas ya. Kalau mungkin kalau untuk penutur aslinya itu tidak sangat banyak. Nah, di sini untuk bahasa Palembang dalam prosesnya kemarin saya ikutin seminar pelatihannya, untuk beberapa buku atau untuk beberapa karya itu masih dalam proses. Nantinya untuk buku bahasa Palembang itu sendiri itu nanti masih dalam proses percetakan, yang mana nanti akan disebarluaskan atau dibagikan. Kalau untuk SD negeri kemungkinannya akan didapatkan secara gratis. Tapi kalau untuk SD negeri swasta, ya kurang lebihnya kita akan dikenai biaya untuk mendapatkan bahasa Palembang termasuk juga kamus. Nah, ini kembali ke sini untuk di beberapa daerah. Jadi untuk bahasa Palembang di bahasa saya boleh tanya nggak, kalau untuk kurang lebihnya yang teman-teman asli Palembang, kira-kira berapa banyak bahasa daerah yang dimiliki kalau Palembang itu sendiri campuran? Ini saya mungkin bisa kasih penjelasan sedikit. Bahasa daerah selain bahasa Palembang, selain bahasa ya daerah di Sumatera bagian selatan itu, ya bisa juga ada bahasa dari daerah asalnya itu dari Lahar. Mungkin Lahar sama Pagarawan agak beda ya. Sebetulnya Lahar Pagarawan bisa saling mengerti, tapi ada bahasa yang berbeda.
Seperti juga dengan komplit itu banyak bahasanya, komplit maupun mirip. Nanti satu desa dengan desa lain itu ada perbedaan. Dia bilang burung manuk, satunya bilang sisu, satunya bilang apa, tapi mereka saling ngerti. Ada lagi bahasa Sekayu. Prabu Muli juga punya bahasa sendiri kan, saya. Muara ini juga begitu. Terus lagi untuk daerah Bangka itu masuk juga. Sumatera bagian selatan sudah beda, Jambi beda lagi. Iya, banyak saya nggak bisa apa. Kenten itu bukan desa. Masih pakai bahasa Palembang kan, bahasa Palembang sehari-hari. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih ya Syama. Kita lanjutkan kembali. Jadi kalau untuk bahasa Palembang yang sehari-hari itu memang dipakai untuk komunikasi sehari-hari. Pasti karena banyak masyarakat Palembang memang untuk bahasa komunikasi, untuk informasi itu lebih ke bahasa Palembang sehari-hari. Termasuk pendatang, gitu ya. Termasuk saya pendatang. Nah, kalau untuk yang bebaso, yang bahasa Palembang halus itu sebenarnya milik resmi bahasa Kesultanan. Jadi masih lingkup katakanlah ordal atau orang dalam kerajaan. Yang pakainya ya bahasa penutur itu ya orang dalam dulunya. Tetapi lama-lama banyak para pemikir dari dalam Kesultanan itu sendiri, kalau bahasa itu tidak diwariskan, penuturnya akan hilang. Apalagi yang namanya kerajaan itu makin lama, ya mungkin akan mengalami ya kekurangan untuk penutur atau pemilik warisan bahasa itu sendiri. Nah, untuk bahasa Palembang halus ya sama seperti bahasa Jawa. Jadi untuk bahasa Palembang halus itu kenapa perlu bahasa Palembang halus? Karena itu mengarah kepada hubungannya dengan etika. Jadi etika kalau orang pakai bahasa Palembang halus itu artinya lebih ke, kalau bahasa kita nuwong ke artinya respect, appreciate. Jadi kita itu kalau orang pakai bahasa Palembang halus artinya itu bahasa untuk menghormati. Ada kesantunan di dalam bahasa Palembang itu. Dalam bahasa itu ada kesantunan. Jadi kalau yang muda berbicara dengan yang lebih tua itu bahasanya harus santun. Cuman itu lain lagi. Jadi intonasi sendiri itu juga sudah beda dengan bahasa Palembang sehari-hari. Terus kemudian ya, nah kenapa pentingnya atau urgensi itu bahasa daerah itu sendiri itu tuh menjadi warisan, untuk menjadi warisan budaya, keragaman bahasa, kemudian menjadi identitas. Jadi kalau dari daerah, ciri khas daerah, kemudian dikumpulkan menjadi satu, itu menjadi identitas satu bangsa, jadi ya identitas negara. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau untuk masalah melestarikan banyak macamnya ya, seperti yang sudah dilaksanakan, seperti yang sudah dilakukan oleh penulisnya, langsung membuat karya tulis, membuat bukunya langsung, yang nanti dia akan menjadi dalam prosesnya itu akan menjadi blog untuk di level pendidikan atau di instansi yang levelnya sekolah dasar dan levelnya sekolah menengah pertama. Kemudian bisa juga nanti divideokan. Ada satu contoh aja, nanti saya tunjukin videonya. Nah, ini dia. Sekarang kita mau coba ucap-ucapnya ya. Baik, kalau untuk bahasa Palembang itu dia ada topinya. Contohnya kayak ada u. Jadi kalau punya dikasih ini, kira-kira kalau bacanya gimana tuh? Apa? Deku. Bacanya? Nah, asli yang Palembang nih. Tepuk tangan dulu. Palembang dilawan ini. Nah, pengasihnya seperti. Jadi kalau untuk kalau punya itu bertopi, jadi bacanya bukan dudu, bukan dudu tapi dudu, pucuk. Nah, ya pucuk, dudu, ya pucuk, dudu, pucuk, dudu tahu nggak dudu? Ayo, ibu ngerti dudu? Kuah.
Ya, kuat. Ya. Oke. Habis U dikasih topi, kemudian ada I. I-nya dikasih topi. Oke, I sama E. Jadi membaca antara I dan E nomor 2 itu ada bacanya apa ini? Ide. Oke, untuk nomor 2 itu bacanya sate. Antara I dan E, sate. Sate, kata sate putih didi. E, sate. Ya, dan kemudian ada juga yang nomor 3. Nanti beberapa ini membacanya nanti ada huruf K, tapi K-nya itu tidak muncul, cuman pakai apostrof. Paca, para. Nah, paca, para, nggak pakai K, tapi paca itu pakai apostrof paca. Nah, maca. Nah, nomor 4 pakai E-nya bertopi. Setelah U, I, kemudian ada E. Apa ini kalau lembab? Oke, huruf E-nya E, jadi pepet. Pepet sebenarnya ini pepet itu juga ambil kata dari aksara. Jadi ekor, boleh. Kemudian ada vokal. Kalau yang ada kata ageng di sini, ageng sinten, ageng atau agung. Demam lebar lurus ketemu punya kantornya gubernur. Apa namanya bangunan itu? Geria Agung. Geria itu rumah, agung itu ageng atau big besar, rumah besar. Kemudian K. Nah, sini ada yang rembak bonyok. Nah, rembak atau bonyok. Ini K-nya jelas ya. Rembak K-nya jelas, beda dengan yang nomor 3 pakai pacat apostrof. Oke, nyanyi dulu sebentar ya. Oke, buka mulut ketawa 3 kali. Oke, gitu ya. Buka mulut tertawa kali-kali. Buka mulut tertawa sios kali. Buka mulut tertawa katik swargo. Iya. Buka mulut ya. Kalau sios itu artinya sios siko. Tahu Jawanya setunggal. Siko ya. Ya, siko atau tunggal. Nah, sekarang kita coba ke dialognya yang ada untuk kelas 3, 4, 5, 6. Nanti ada cek nangis juga di sini ya. Nah, berkelap untuk perkataan atau percakapan. Reti kelap yang sudah saya ajarkan di beberapa kelas. Reti kelap itu arti kata bacaan, bacaan, susunan. Jadi kalau ciri khasnya, kalau untuk bahasa Palembang halus, dia pakai vokalnya. Kalau ada topinya di atas seperti U, jadi O, susunan. Bukan susunan. Kalau E-nya itu tidak ada, berarti ungkepan, kayak di bawah, ungkepan kelap. Ya, atau peribahasa. Nah, yang ini mainan rihin. R-nya atas rihin. Ya. Nah, ini kita coba. Di sini ada yang jadi cek Mangyu, ada yang jadi cek Siti ya. Tapi kita latihan dulu. Yang assalamualaikum, kita yang baca yang nomor 3 dulu. Ya, kita coba cek Mangyu sama cek Siti. Miss Ulfa jadi cek Mangyu, Miss Febri jadi cek Siti. Tapi saya ajarin dulu ya ininya ya. Coba dulu ya. Yang ini yang pertama.
Jadi saya ucapkan, nanti teman-teman ngikutin. Boleh nggak sih Ya. Cukup ini, cukup kelihatan? Bisa? Belum? Ya, oke. Pertama ya, pertama. Ini kebetulan kemarin waktu pelatihan sekitar 75 guru dari pokoknya wilayah Pelaju Kertapati Jakabaring. Pas pelatihan kemarin langsung saya langsung disuruh bacakan karena ini bahasanya memang pakai bahasa Jawa terus. Oke, yang pertama, angsal nano kulo kenalan sami nika. Angsal nano kulo kenalan sami nika. Nah, kalau ini lurus, gak ada i-nya, gak ada topinya ya. Vokalnya tidak ada i-nya. Nah, untuk kata o itu ada beberapa. Jadi kalau o-nya nanti di topi, itu nanti ada beda lagi. Nah, yang ini niko, bukan o, niko. Niko, ya. Angsal nano kulo kenalan sami niko. Ya. Beda lagi. Angsal nano kulo kenalan sami niko. Artinya, boleh nggak saya kenalan sama kamu? Nah, kalau Jawanya dia apa? Jawabannya G-nya jadi C, Nj atau Inji. Tapi kalau kita G, langsung dia G, angsal. Iya, G itu iya, ya boleh. Nanti kulo cek tangyu. Kulo cek sini bawah. Nah ini dia, di pundi rombok niko, rombok kulo di Sios Hulu atau Kenten atau di Pelaju. Ya. Terus, nah rombok kulo di Sios Hulu. Kalau niko di pundi, kalau kamu di mana? Nah, kulo di Pelaju. Nah, udah, sini udah kenalan. Kemudian yang ini yang bawah. Odo kenalan sami panggi. I-nya dikasih jadi E, bukan panggi, panggi. Kalau Jawanya panggi ada hanya. Jadi Ledo kenalan sami panggi dengan Niko. Senang sudah ketemu, sudah kenalan sama kamu. Nggih, sami kula lega. Nah, yang bawah. Kula mantep nggih. Kula mantep nggih. Mungkin kalau wenten. Jadi di sini ada wenten. Sama kayak kenten, wenten. Wenten itu ada. Kalau wenten waktu kita panggil lagi. I tetap I, E sama E. Nggih, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, kita coba dulu ya. Oke, pinjem Miss Ulfa sama Miss Febri dulu deh. Dialog. Oke, kita coba dulu ya. Nih, ayo. Biar maju nggak apa-apa. Oke, siosmi sikok wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angsal nana kulo kenalan sami niko. Enggih angsal. Nami kulo cek nang yu.
kulo disios ulu kalau niko dipundi kulo di pelaju. Lego kenalan sami pagi dengan niko. Nggih, samila kulo lego. Kulo mantu mungkin kangen waktu kita kepanggil lagi. Oke, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dialogkan di Palembang ya. Coba kita coba dulu ke yang orang Batak ya. Gimana kalau dia sama orang Batak? Ada dari Oke, untuk kata salamnya ganti selamat pagi aja, ya. Selamat pagi, boleh. Langsung ulo. Gini amsa. Nami kulo cek nami you. Kulo cek Siti. Di pagi orang niko. Kulo di sini siul. Kalau niko di kulo di baju. Lego kenalan sami pagi dengan niko. Enggi, sambil kulo juga. Kulo mati Gi, mungkin kalau kulo wonten waktu ikut dipasang Gi ya, pokoknya Gi bilang Gi, insya Allah. Assalamualaikum. Ya oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angsal nano kulo kenalan sami niko. Enggi angsal. Nami kulo cek namyu. Kulo cek Siti pundi rompo niko. Rompo kulo di sios ulu. Kalau niko di pundi, kulo di pelaju. Lego kenalan sami panggi dengan niko. Enggi sami lo kulo lego. Kulo nanti tinggi, mungkin kalau winter waktu kita kepanggil lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada request Bang Palembang katanya tadi dari Mas Doni sama satu ya. Ya. Jangan kecino. Mas, ini siapa Mas?
kakek saya itu kalau kakek dipanggil CT, kalau nenek dipanggil Celo. Namanya aslinya Dimas. Kalau di Indo dipanggil Celo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah karena pulau. Enggi angsal Dari pulau Cek Ayu. kulo cek Siti di pundi romponiko Rokok pulau di CS10, kalau Niko di Pundi. kulo di pelaju tes lego kenalan kami mungkin dengan Niko enggi samilan kulo lego Gua ngomong mungkin kalau mereka mau pilih kembali lagi enggi insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke. Oh ya. Sama siapa? Baby sama? Oh ya, nah kebetulan biru sama biru ya. Ya, angkanya sama ya, Debbie. Ya, silakan. Jadi ada hostnya dulu itu. Kami ini beda. Bukan horas. Jangan ngomong ayam. Oke, Miss Debbie waktu yang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angsal lano kulo. Angsal lano kulo. Kulo kenalan sama Niko. Anggi Angsal. Nami kulo cek ngayung. Kulo Cesiti di pundi romponiko. Rompo kulo nisos kulo. Kau Niko di pundi. Gue kenalan sama Pagi dan Niko. Kulo nanti mungkin kau wender waktu kita kapan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Oke, selama ini dari sekian banyak pelatihan, inilah pelatihan tengahnya terus. Jadi ini menarik, memang itulah menariknya bahasa. Jadi kalau bahasa ini diucapkan oleh seperti bahasanya Sertarigan sama Miss Debbie, itu lain. Jadi kita ngangkat ya, karena kalau jadi tapi sekali lagi untuk yang tadi sudah maju, tepuk tangan dulu buat semuanya. Keren sekali walaupun itu agak susah, ya. Ini dialog percakapan bungaran. Jadi bekal pelajaran bungaran itu artinya pertama, the first. Nah, yang ini kalau ini tuh yang kedua. Oke, untuk pengucapannya dari Cek Nan sama Cek Wan. Oke, Cek Nan sama Cek Wan. Ya, dan salah kemudian nah video pelajaran di Cek Wan, kita belajar muatan lokal. Oh, muatan lokal napi. Muatan lokal bakso Palembang. Mapun rasanya belajar bahasa Palembang itu. Ragamian kula, rupanya Palembang wenten bakso halus atau bebaso. Nggih, bebaso namanya. Macam kita belajar, guru kita sampun tahu. Nggih. Sinten nami guru kita niku? Namanya Bu Guru Siti Aisyah, Bu Guru Aisyah. Nah, ini ada dialog dalam kelas, percakapan dalam kelas. Ini tentang percakapan dua siswa ya. Jadi di sini berbicara ada murid yang sedang menunggu gurunya. Jadi di sini ada kata napi. Napi itu bukan narapidana, singkatan narapidana. Napi itu apa? Yang ini ya. Oh, muatan lokal napi, muatan lokal apa? Mak Bundi, bagaimana? Terus ada niku, itu kata tunjuk jauh. Niki kata tunjuk dekat. Niki, niku. Niki, niku. Jadi bahasa Palembang halus itu sebenarnya kurang lebihnya hampir sama. Ya, niku, niki, niko. Jadi ada persamaan. Cuman memang beda kalau bahasa Jawa dengan bahasa Palembang halus. Kalau bahasa Palembang yang halus ini dia tegas. Contoh yang pernah saya sering dengar dari Miss Rido sama Miss Emma, kata jago. Jago apa artinya Miss Emma? Jago. Outside, di luar ya. Ya. Kalau Jawanya jobo. Jobo itu menjadi jabo. Kata wenten di sini yang artinya ada, kalau di Jawa itu wonten. Kalau di sini di Palembang sini jadi wenten. Kita kenal dengan sini ada kenten, wenten. Buri, winking. Kalau kita intinya buri, tapi di bahasa Palembang ada winking. Nah, di sini ada untuk yang mulai bahasa Palembang yang dari kelas 1. Yang pertama ada angsal dengan dipundi, nggih, kulo, lego. Nah, ini kalau anak-anak karena biasanya suka main game Lego, kalau saya ajarkan di beberapa kelas itu jadi Lego. Padahal itu kalau diucapkan Lego, bukan Lego. Lego kan ada semacam game. Kemudian mantuk, punya itu dikasih topi. Jadi kalau bukan mantuk, tapi mantuk. Mantukannya ada komanya. Mantuk. Kemudian nami, nano. Biasanya kalau yang suka permen warna-warni, macam-macam rasa permen, nano. Kalau ini nano. Nano, tidak, no. Kemudian ada Niko, kamu, engkau. Panggi, rompok, wenten. Sama, nah tadi ada ragam. Ya. Ya, semangat atau semacam sukacita. Ya.
Kebaca nggak kalau Miss Salsa? Nggak kelihatan ya? Oh ya, nanti dikirim ya. Kemudian ada kata yang paling sering itu cindo. Bukan Cina Indonesia, cindo. Dua ya, cindo sama cindo. Ya, bagus, cantik, alep, alap. Nah, saya dulu awal-awalnya waktu masih awal di Palembang suka ke cinde. Memang cinde itu cindonya. Kemudian ada dades. Dades itu jadinya. Nah, di sini ada di pundi, kata tanya di mana. Nah, kemudian ada majeng. Majeng itu bisa diaturi, bisa silakan, bisa ayo. Majeng itu kenalan. Kemudian niku kata tunjuk jauh itu sai. Good, bagus, saya itu bagus atau baik. Sampun sudah. Kemudian saus, tidak hanya saus sambal, tapi di bahasa Palembang harus punya juga saus. Artinya saja. Di pundi saus, di mana saja. Kemudian wenten, biasanya kita sering kenal, kita sering ucapin di kenten. Di sini ada wenten, pakai e-nya. Kemudian, nah yang paling sering budak-budak nih, budak-budak anak-anak. Nah ini dia. Kalau untuk bahasa Palembang halus ada kata imut. Imut bukan imut itu, emut. Bacanya emut. Iya, emut. Jadi kalau sebenarnya hampir sama dengan Jawa, kemutan, emut, mut. Ingat. Kemudian ada lali, lupa. Kalau di Jawa ada boyolali. Boyolali itu krokodil forget, buaya lupa, krokodil forget. Kemudian ada, nah ini yang paling banyak. Kalau di kita ada bahasa Palembang itu ada dua untuk aktivitas. Untuk verbnya makan, nedo sama dahar. Jadi makan itu ada dua pemakaiannya. Pertama ada kata nedo sama dahar. Jadi kalau yang lebih halus lagi yaitu dahar. Kalau halusnya, jadi di bawah kata dahar ada nedo. Kulo nedo luminggi, saya makan dulu ya. Rencang, berarti. Kemudian ada tedoan, nedo, kemudian ada tedoan. Terus ada kata yen. Yen itu artinya yang, bukan sayang. Yen aja. Bukan uang mata, yen. Sering kita ucapin gancang lah. Terus nangike. Nangike bangun tidur. Kemudian ngoloi, sampai ada loh yang galaknya udah ngoloi. Ada kata ngoloi ya dipakai itu. Kemudian ada nyawiske, menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu. Kemudian pagi seruput, airnya hilang. Ya, seruput tidak boleh, seruput tidak boleh. Kalau dia seruput itu menghirup atau hidup kayak gini. Seruput, ya. Kalau Jawa pakai M, meruput. Kalau kita seruput. Jadi pagi seruput pagi sekali. Ini ada pangkeng, kemudian pawon, resike. Bahasa Palembang itu tidak menggunakan kata konsonannya double itu kayak resike, enggak. Dia resike itu cukup resike. Karena hilang satu, resike, tapi karena hilang satu jadi resike. Nah, kemudian yang sebelah sana yang sini ada ayun. Kata ayun bukan ayun mainan aja bukan, tapi ayun itu artinya akan, mau. Nah itu ayun. Kemudian di sini ada damelan, bukan gamelan, tapi damelan kerjaan atau buatan.
Di sini ada daru. Ini kata dikeliri, diwarnai. Clear. Kalau kita dulu seringnya pakai kata clear, warna diwarnai, dikeliri. Kemudian mungkin ningali, ada kata menggambar, G-nya hilang satu, jadi gambar, enggak, G-nya hilang satu, pasti ada yang hilang. Terus ada ngerencani, susah banget, ngerencani, E-nya jadi dari kata rencang jadi ngerencani, ngawani atau menemani. Nah, yang ini agak susah. Apa yang ini? Pensil ini. Nah, memang asli penelitian ini. Di original. Puntelut ya. Kemudian kalau makanan itu ada rawon, di sini ada kata rawu aslinya. Kalau Jawa itu rawu, punya itu kalau di Palembang jadi rawu, R-nya itu tetap berdua, rawu, U-nya jadi U, dikasih ya jadi rawu. Nah, rompok. Terus lanjut kita kelas 4. Tadi bungaran kali. Ada yang biasanya kalau kita panggil ayah itu ada yang panggil abah atau selain ayah apalagi ya? Ya, ubah ya. Ma. Manjeng udah, terus. Nah ini kalau tak dulu saya pulang pulau mantu dumin. Ada kata dumin. Saya pulang dulu. Ada kata waya-waya. Ya kali ya waya-waya itu artinya kira-kira kalau pakai bahasa Palembang halus. Yang kemudian yang sebelahnya lagi, yang sebelah sini bebedo. Bici wajah-wajah. Belimbang, pinjam-pinjam. Besami-sami. Ya, kemudian kalau kita pergi, I go to Kesa. Ya, kalau Jawanya dia punya ada hanya, tapi kalau dia begitu di Palembang hanya dengan Kesa. Kalau Jawanya dia pakai Kesah, ada hanya. Kalau kita Kesa doang. Terus ada liki. Ada liki, kemudian pagi sudah penet. Apa itu penet? Ya, baik-baik saja ya. Kemudian tepi artinya jauh. Ya, tepi artinya jauh. Alit, angsal, ayun, dereng, engge, malen. Nah, bilangan. Ada kata selingkuh. Ada lagunya kalau nggak salah. Malam ini malam selingkuh, besoklah malam lagi berbulan. Ya, selingkuh 21. Kemudian bagus lah itu. Besar laguku. Nah, atau kata ini bilangnya betul. Lian atau lain. Manje. Wah, ini kelihatan karena sangat kecil. Sama ini. Ya, nanti akan saya cek. Oke. Kira-kira untuk bacaan ini apa artinya? Bacaan anak itu arti judulnya ya. Boneka. Ya. Ya, main anak-anak. Lain lah ya kalau orang asli lancarnya bahasanya. Nah,
Nah, coba Salim, kalimat pertama gimana artinya? Ya, cara bacanya aja, Mr. Halim. Bisa Mr. Halim ini, ada Jawa-Jawanya dikit tuh. Adiknya, ini adiknya. Nah, kalau sikat huruf ini. Terus, deketin dulu. Ya. Cek Tuti diajak adiknya main-mainan. Oh, anak-anak Cek Tuti dengan ya, dengan kok dengan adiknya. Cindo-cindonya. Anak-anak Cek Tuti wonten 3 namanya Ajeng, Andin dengan Dora. Anak-anak adiknya wonten 3 juga namanya Lola, Loli dengan Lili. Dadisnya Cek Tuti ngelap ke adiknya wonten anak-anak kembar. Oke, tepuk tangan dulu. Makasih Mr. Halim. Ya. Ya, jadi nanti akan saya share untuk materinya. Ini paling tidak kalau nanti umpamanya seminggu sekali di kelas itu umpamanya saya izin, itu nanti materi ini bisa dipakai dari kelas 3 sampai kelas 6. Untuk kelas 1 dan 2 itu bisa pakai yang di kelas 3. Untuk yang SMP bisa pakai materi di sini yang dari kelas 6. Jadi nanti ada juga apa namanya? Ya, ini nanti juga ada penyusunan kalimat. Ada banyak tugas dan penyusunan kalimat. Ya. Ada kata saben. Saben itu setiap. Saben binten setiap hari. Ya, ini sebenarnya kurang lebihnya ya. Sebenarnya kurang lebihnya sama dengan bahasa. Ya. Oke, ini kita apa namanya? Saya putarin dikit. Kemarin sempat bikin yang dari kelas Iya, ya itu sudah jadi dan pasti diangkat untuk jam 3. Jadi mohon izin nanti minggu depan saya mau jadi narasumber di SD Negeri 205. Jadi narasumber insya Allah. Ya, ya sama dari guru SD Negeri itu untuk pelatihan bahasa Palembang. Setelah pelatihan itu langsung ada WA rahasia untuk minta saya untuk jadi narasumber. Apa? Oh, pakai rompi. Iya, rompi yang baru. oh ya nanti bisa dikasihkan ke saya. Oh, sama serandri. Ya. Tapi ininya kalau dari panitianya mintanya pakai batik nanti baru saya kasih rompi. Jadi ya minggu depan ya di hari Sabtu. Mudah-mudahan nanti acara berlancar-lancar. Demikian untuk saya untuk teman-teman pelatihan bahasa Palembang. Mudah-mudahan itu memberi inspirasi dan menjadi ilmu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.